Novel audio Raja Pedang ke-52 dilanjut lagi bro. Su Tianmu memaksa kelima orang itu mundur dengan satu pukulan dan mengerutkan kening karena tidak puas. Terlalu lemah. Kepala pelayan Liu, kumpulkan beberapa tingkat ke-9 alam Chevalier untuk datang. Su Tianmu menoleh dan meraung kepada seorang lelaki tua, tingkat ke-7 dari alam Torough-Fare seperti bermain dengannya. Tingkat ke-8 dari alam Torough-Fare tidak dapat mengeluarkan potensinya, hanya tingkat ke-9 dari alam Torough-Fare yang dapat memberikan tekanan besar padanya. Hati Butler Liu terkejut ketika dia melihat kekuatan luar biasa Su Tianmu, dan ketika dia mendengar kata-kata Su Tianmu, dia bahkan lebih terkejut. Pangeran Su, berapa banyak yang kamu inginkan? Kepala pelayan Liu membuka mulutnya dengan susah payah. Tingkat ke-5 dari alam Torough-Fare berani mengalahkan tingkat ke-9 dari alam Torough-Fare. Dia bahkan tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa Su Tianmu gila atau sombong dengan baik. Tetapi bagaimana mungkin dia tidak berani menolak permintaan Su Tianmu? Bagaimanapun juga, ini adalah tamu kehormatan Pangeran Agung. Mari kita mulai dengan 3. Su Tianmu berkata setelah merenung sejenak. Dia memiliki kekuatan untuk bertarung di tingkat ke-9 dari alam Torough-Fare, dan 3 orang tidak boleh tertinggal jika mereka bukan kebanggaan surga. Simpul tenggorokan Butler Liu berguling dengan susah payah untuk beberapa saat, mengepalkan tinjunya dan berbalik untuk turun untuk membuat pengaturan. Nona Hua berjalan keluar dari halaman ketika dia melihat Hua Xin Yue. Dia buru-buru mengepalkan tinjunya. Hua Xin Yue melambaikan tangannya dengan cuek, dan kepala pelayan Liu melanjutkan. Adipati Su, Hua Xin Yue menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju Su Tianmu dengan senyum tipis terangkat. Nona Hua, alis Su Tianmu sedikit terangkat saat melihat keterkejutan Hua Xin Yue. Bagaimana bisa Hua Xin Yue tiba di tempat dia tiba? Tuan Su, apakah Anda sedang berkultivasi? Su Tianmu menganggukkan kepalanya, agak tidak bisa berkata-kata. Bukankah ini pertanyaan yang tahu? Tuan Su, saya punya sebotol piel pola satin 3 api di sini, seharusnya bisa membantu Anda meningkatkan kekuatan dan menerobos alam. Hua Xin Yue tersenyum tipis dan mengeluarkan piel tato satin 3 api. Piel pola satin 3 api. Tatapan Su Tianmu tertuju pada botol giok, dan keterkejutan muncul di wajahnya. Obat mujarab ini dimurnikan dari berbagai ramuan obat atribut api terbaik. Dan setelah 3 sesi penempaan, kekuatan obatnya sangat dahsyat, mampu berulang kali menempa meridian dan menerobos belenggu. Barang bagus. Sukacita melonjak di mata Su Tianmu, piel pembersih bumi 6 transformasi yang digabungkan dengan piel ini pasti akan mampu menembus ke tingkat ke-6 alam pembersih bumi. Namun, piel 3 garis satin api ini sangat berharga sehingga Su Tianmu sedikit malu untuk menerimanya begitu saja. Nona Hua, hal yang sangat berharga, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tidak perlu, tunggu saja sampai perburuan musim gugur, kamu lebih menjagaku. Hua Xin Yue tersenyum ringan tanpa peduli. Nona Hua sopan, saat kita sampai di perburuan musim gugur, kita bisa saling menjaga satu sama lain. Su Tianmu tersenyum, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia menerima ramuan itu. Tuan Su, kamu berkultivasi dulu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Melihat bahwa dia telah berhasil menggunakan ramuan itu untuk menutup jarak di antara mereka berdua, suasana hati Hua Xin Yue juga menjadi lebih baik, dan setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke samping, menyaksikan Su Tianmu berkultivasi. Su Tianmu melirik Hua Xin Yue, lalu membuka botol giok, ramuan merah menyala tercetak di matanya, menuangkannya dan memeriksanya, lalu memiringkan kepalanya dan mengambilnya. Dan pada saat ini, Butler Liu juga telah membawa cultivator Torough-Fare Realm, total 5. Badan Su Tianmu bergetar dan wajahnya langsung memerah. Sungguh kekuatan obat yang kuat. Setelah piel Triflame Satin Strike tertelan, itu membombardir meridiannya dengan marah. Meskipun meridiannya kuat, dia agak kewalahan. Namun, inilah efek yang dibutuhkan Su Tianmu. Jika tidak bisa meninju meridiannya, maka itu tidak akan berpengaruh banyak padanya. Naik satu dulu. Su Tianmu berkata kepada 5 tingkat ke-9 alam Torough-Fare itu bahwa dia akan menyempurnakan piel sambil perlahan-lahan beradaptasi terlebih dahulu. Kepala pelayan Liu diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat ini. Dia berharap Su Tianmu mengalami kecelakaan. Dia tidak bisa menahan amarah Pangeran Agung. Tolong.
tingkat ke-9 alam bumi yang menyeluruh berjalan keluar dan mengepalkan tinjunya ke arah Su Tianmu, dan setelah Su Tianmu juga mengepalkan tinjunya, mereka berdua mulai bertukar pukulan. Xin Yue, Hua Xinyu fokus pada pertarungan Su Tianmu. Raungan datang dari luar halaman, menoleh. Dia hanya melihat semua kebanggaan surgawi klan Hua itu datang. Pangeran Kerajaan Agung mengikuti di belakang dengan wajah tak berdaya. Sejak Hua Xin Yue pergi, semua kebanggaan surgawi klan Hua ini tidak bisa duduk diam satu persatu, dan Pangeran Agung Kerajaan tidak punya pilihan selain membawa mereka. Terutama Hua Tianyu, yang telah memberi Hua Xinyu obat mujarab, tidak ingin berada terlalu jauh dari Hua Xinyu untuk sesaat. Xin Yue, apa yang kamu lakukan di sini? Hua Tianyu berjalan ke arah Hua Xinyu dan bertanya dengan senyum tipis. Berjalan-jalan, apa yang kalian lakukan di sini? Hua Xin Yue dengan lemah berkata, jangan terus mengikutinya, oke. Kami juga sedang berjalan-jalan. Hua Tianyu menyeringai, lalu menoleh untuk melihat dan melihat Su Tianmu dan kedua tinjunya berkelahi. Orang barbar. Hua Tianyu menggelengkan kepalanya dan mencibir, jelas mereka berdua berada di alam Torou Fare, tetapi mereka tidak menggunakan senjata dan hanya bertarung dengan tangan kosong, tidak ada haus darah laki-laki. Mereka juga tidak menggunakan baju besi astral, alam bumi menyeluruh membandingkan siapa yang lebih keras dalam baju besi astral. Siapa yang kamu sebut barbar? Hua Xin Yue langsung tidak senang mendengar dan bertanya. Aku yang mengatakannya. Hua Tianyu tidak mendengar sikap Hua Xinyu salah, dan secara alami menunjuk Su Tianmu dan mereka berdua. Bahkan tidak menggunakan senjata, pertarungan macam apa itu? Jika kamu begitu takut terluki, kamu sebaiknya mengebiri dirimu sendiri. Wajah Hua Xin Yue terus tenggelam, menyebut Su Tianmu bukan laki-laki. Dia belum pernah melihat orang yang lebih jantan dari Su Tianmu. Hah, tidak menunggu Hua Xin Yue tersentak, Hua Tianyu tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan, merasakan ada yang tidak beres dengan aura Su Tianmu. Dia berbalik untuk melihat dan wajahnya sedikit berubah. Aura dari 3 garis satin api dan... Tidak, bagaimana dia bisa memiliki piel pola satin 3 api? Hua Tianyu dipenuhi dengan ketidakpastian. 3 pola satin api dan adalah dan kelas atas kelas 5, itu adalah spesialisasi klan Hua mereka, biasanya tidak akan diedarkan, dan karena dia baru saja memberikan 3 pola satin api dan, orang lain telah mengambil dan yang sama, tidak mungkin ada kebetulan seperti itu. Xin Yue, kamu memberinya ramuan yang kuberikan padamu. Wajah Hua Tianyu langsung berubah menjadi jelek saat dia menoleh untuk menanyai Hua Xinyu. Hua Xin Yue mengangguk. Tatapan Hua Tianyu menatap, benar-benar memberikannya kepada pria lain. Kamu benar-benar memberikan ramuan yang kuberikan padamu kepada pria lain. Hua Tianyu meraung rendah, kulitnya mulai terlihat mengerikan. Memberikan ramuannya kepada orang barbar. Jika Hua Xin Yue memberikannya kepada seseorang dari keluarga tersembunyi yang sama, dia akan baik-baik saja dengan itu. Dia adalah anggota klan Hua yang bangga, tapi dia masih kalah dengan anak mengkel itu. Kapan dia pernah menerima penghinaan seperti itu? Hua Tianyu, ramuan itu diberikan kepadaku secara sukarela olehmu. Aku tidak memaksamu untuk memberikannya. Hua Xin Yue berbicara dengan lemah, ketika obat mujarab itu sampai padaku. Itu milikku, aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku inginkan. Dan dengan botol obat mujarab ini, aku akan mengembalikannya kepadamu. Hua Xin Yue juga tahu di dalam hatinya bahwa itu tidak pantas untuk dilakukan, tetapi botol obat mujarab ini hanya dia pinjam, dan ketika dia kembali ke klan, dia akan mengembalikannya ke Hua Tianyu. Kembalikan padaku. Hua Tianyu sangat marah sehingga dia tertawa dingin, masih belum cukup untuk mempermalukannya. Hua Xin Yue, di titik mana aku lebih rendah darinya? Kamu harus melakukan ini padaku. Hua Tianyu menunjuk ke arah Su Tianmu dan meraung rendah. Apakah itu bakat atau kekuatan? Poin mana yang tidak lebih baik dari anak mengkel itu? Hua Xin Yue mengerutkan kening, apakah Anda harus begitu terjerat? Poin mana? Kamu tidak sebaik dia. Anda, dalam segala hal, lebih rendah darinya. Kata-kata ini seperti kilat dari langit, menyebabkan Hua Tianyu terhuyung-huyung kembali. Dia adalah anggota klan Hua yang bangga, tetapi dia sebenarnya dikatakan tidak berharga oleh orang yang dia kagumi. Tidak ada pukulan yang lebih besar dari ini. Xin Yue, kamu sudah keterlaluan. Pada saat ini,
Tiga si Urgawi klan Hua lainnya tidak tahan untuk menonton. Bagaimana mungkin ada orang yang meremehkan salah satu dari mereka sendiri begitu banyak? Bahkan jika mereka tidak menyukai Hua Tianyu, tidak peduli seberapa besar mereka tidak menyukainya, mereka tidak bisa seperti ini. Tianyu sudah berada di level 8 dari alam Toro Fare. Seberapa kuat dia, bagaimana dia lebih rendah darinya? Xin Yue, mengapa siku Anda ini masih berputar keluar? Tianyu sudah lama menyukaimu, bahkan batu pun akan dihangatkan, kan? Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata beracun seperti itu? Melihat ketiga rekannya semua membantunya, wajah Hua Tianyu terlihat lebih baik. Tetapi dia masih menatap dingin ke arah Hua Xinyu. Dia ingin penjelasan. Hua Xinyu dengan dingin tidak membuka mulutnya. Itulah yang dia pikirkan. Dia melakukannya, dia mengatakannya. Lalu kenapa? Xin Yue, ada apa dengan dia yang kamu sukai? Melihat Hua Xinyu begitu keras kepala, ketiga orang itu marah dan tidak berdaya. Mereka benar-benar tidak tahu kualifikasi apa yang dimiliki seseorang di luar keluarga dunia tersembunyi untuk membuat Hua Xinyu menyukainya. Bahkan jika itu adalah kebanggaan si Urgawi inti dari keluarga berusia 100 tahun, mereka tidak bisa. Di seluruh kerajaan, menurut saya, hanya ada satu orang yang bisa masuk ke mata kita. Benar, hanya dia yang bisa setara dengan kita, yang lainnya, mereka semua hanya sekelompok anjing pedesaan. Melihat penghinaan di wajah ketiga orang itu, sudut mulut Hua Xinyu terangkat menjadi senyuman dingin. Dia ingin melihat siapa lagi di kerajaan yang bisa dibandingkan dengan Su Tianmu. Xin Yue, jika kamu menyukai orang itu, kami tidak memiliki masalah dengan itu. Bagaimanapun juga, orang-orang memiliki aspirasi mereka sendiri, dan itu tidak terlalu menghina Tianyu. Tatapan Hua Tianyu berkedip-kedip dan dia mengangguk sedikit, bahkan dia harus mengakui kekuatan orang aneh itu. Sangat jarang ada orang lain di dalam kerajaan yang bisa dianggap serius oleh kalian. Hua Xinyu samar-samar berkata, sungguh tidak mudah bagi kelompok pria yang sombong dan sombong ini untuk bisa memasuki mata mereka. Pangeran Agung mendengarkan dari belakang dengan ekspresi penasaran, masih ada orang yang begitu saleh di dalam kerajaan. Kenapa dia tidak pernah mendengarnya? Beberapa kebanggaan si Urgawi, orang yang Anda bicarakan adalah. Mereka bertiga melirik Pangeran Agung Kerajaan dan kemudian berkata, Pangeran Agung Kerajaan, dia seharusnya salah satu dari Anda, bukankah dia bersama Anda di pesta makan malam istana kerajaan Changzhou sebelumnya? Pesta makan malam Changzhou Wangfu. Pangeran Agung membeku, dan Hua Xinyu juga menyerah. Dia adalah Su Tianmu, Pangeran Agung, bukankah dia salah satu dari Anda? Melihat Pangeran Agung membeku di sana, mereka bertiga sedikit bingung. Bukankah dikabarkan bahwa Su Tianmu setia kepada Pangeran Agung? Mengapa Pangeran Agung seolah-olah tidak mengenalnya? Orang ini, kita semua pernah mendengar reputasinya bahkan dari jauh dari keluarga. Sebelumnya, klan saya mengetahui cara untuk mengidentifikasi pembuni duri gelap, dan dialah yang menyediakannya. Untuk itu saja, dia sudah cukup baik pada klan Hua kami. Raut wajah Pangeran Agung berubah menjadi aneh, dan untuk sesaat, dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Dia masih mengerti ini. Hua Xinyu di sisi lain penuh dengan keheranan, dia tidak bisa membantu tetapi melihat Su Tianmu, apalagi yang dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Lalu begitu dia tiba di ibu kota kerajaan, dia di luar kendali, menerobos alam pemotongan bumi dalam satu malam, menerobos 4 alam berturut-turut. Kudengar dia juga seorang alkemis, dia juga tahu taktik persenjataan, dan kekuatan pribadinya bahkan lebih konyol. Aku belum punya waktu untuk menanyakan tentang dia selama periode waktu ini, tapi ketika aku sedang dalam perjalanan, kudengar dia juga seorang penjudai batu ulung, membantu pustakawan duduk di posisi kepala pustakawan. Itu juga sesuatu yang pernah kudengar, dan ada juga yang lain, sepertinya dia juga seorang penyuling. Berbicara tentang Su Tianmu, beberapa orang menjadi bersemangat, berbagai perbuatan iblis Su Tianmu, bahkan mereka harus diyakinkan ketika mereka mendengar tentang mereka, mereka belum pernah melihat seorang jenius yang begitu jenius sebelumnya ketika mereka hidup sampai sekarang. Dan itu masih merupakan seorang jenius yang sangat muda dan jenius. Melihat betapa bersemangatnya mereka membicarakannya, Hua Xinyu dan Pangeran Kerajaan Agung saling melirik.
kulit mereka menjadi lebih aneh, mereka semua memiliki informasi yang sangat baik, tetapi mereka masih belum mengenal Su Tianmu. Hua Tianyu, maksudmu jika aku menyukai Su Tianmu, kamu tidak akan menggangguku lagi. Hua Xin Yue tidak bisa membantu tetapi berkata kepada Hua Tianyu, dia benar-benar tidak memiliki perasaan sama sekali terhadap Hua Tianyu. Jika ini bisa membuat Hua Tianyu mati, itu bagus. Wajah Hua Tianyu tenggelam dan dia tidak membuka mulutnya. Kalian tidak tahu di mana Su Tianmu. Hua Xin Yue menoleh untuk melihat ketiga orang itu dan bertanya. Ketiganya menggelengkan kepala dengan hampa, mereka hanya mendengar beberapa gosip, mereka bahkan tidak tahu seperti apa penampilan Su Tianmu atau usia pastinya, bagaimana mereka bisa tahu di mana dia berada. Kalian memujinya selama setengah hari, tapi kalian tidak tahu bahwa dia ada di depan mata kalian. Keempat orang Hua Tianyu membeku serempak dan menatap Hua Xinyu dengan mata berkaca-kaca, apa artinya? Sesaat kemudian keempat orang itu sepertinya telah menyadari sesuatu, mereka menoleh untuk melihat Su Tianmu dengan sikap keras, menatap tajam ke arahnya dengan ketidakpercayaan yang perlahan-lahan muncul di wajah mereka. Dia adalah Su Tianmu. Ini sangat mudah, dia bahkan tidak berani menggunakan senjatanya, apakah dia benar-benar Su Tianmu? Alasan mereka tidak mengenali Su Tianmu bukan hanya karena mereka belum pernah bertemu dengannya, itu juga karena Su Tianmu tegas dalam membunuh dan sama sekali bukan orang yang penakut, jadi mereka tidak berpikir lebih jauh ke arah itu. Adapun kultivasi alam pembersihan bumi tingkat kelima Su Tianmu, tidak terlalu mencolok di mata mereka, di antara klan Hua mereka. Ada cukup banyak alam pembersihan bumi tingkat menengah pada usia ini, dan bahkan ada iblis yang menerobos ke alam surgawi pada usia yang sama dengan mereka. Satu lagi, di sana, Su Tianmu telah menyempurnakan sepertiga dari 3 garis satin api dan bisa menambahkan lawan lain. Swiss, 2 tingkat ke-9 alam tanah, Su Tianmu langsung melawan mereka dengan keras. Hua Tianyu dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menelan mulut mereka ketika mereka melihat Su Tianmu dengan keras melawan 2 tingkat ke-9 alam bumi Torok Fare dan masih belum melemah, dan baru pada saat inilah mereka menyadari betapa jahatnya kekuatan Su Tianmu. Hampir sampai, cahaya tegas melintas di mata Su Tianmu, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan Six Turn Earth Clearing dan langsung menghancurkan botol giok, dan menelan 36 putaran Earth Clearing dan dalam satu tegukan. Satu lagi, mengaum dengan keras, dia mengayunkan tinjunya dan bertarung dengan panik. Bahkan tidak sampai seperempat jam kemudian, aura badan Su Tianmu bergetar, dan dia menerobos ke tingkat ke-6 dari alam tanah mendasar. Qi mengalir ke atas 2 kali lagi, dan tingkat kultivasi benar-benar dipadatkan. Su Tianmu mengeluarkan raungan rendah, dan dengan satu pukulan, dia mengirim tingkat ke-9 Chevalier Realm terbang keluar. 2 tingkat ke-9 lainnya dari alam bumi Torok Fare melihat orang itu menghancurkan tembok halaman dan jatuh ke tanah sambil memuntahkan darah. Mereka sangat terkejut sehingga mereka buru-buru mundur dan tidak berani melawan Su Tianmu lagi. Kekuatan ini terlalu sesat. Hua Xin Yue dan mereka semua terkejut, untuk bertarung keras melawan 3 tingkat ke-9 alam bumi Torok Fare dan masih menang, ditempatkan di alam yang sama, mereka pasti tidak bisa melakukannya. Tidak heran dia bisa menerobos 4 alam dalam satu malam, jadi begitulah cara dia menerobos. Berkultivasi, memang benar dia tidak ingin mati. Trio Hua Tianyu bergumam, mereka belum pernah melihat terobosan seperti itu, mengambil nyawa untuk menerobos alam, berapa banyak nyawa yang bisa digunakan untuk menerobos. Pangeran Agung menghembuskan nafas panjang, menatap Su Tianmu, sudut mulutnya mengangkat senyuman, menerobos alam lain, ini berarti kemampuan Su Tianmu untuk melindungi dirinya sendiri, semakin kuat dan kuat. Hua Xin Yue kemudian mengangkat wajahnya dengan gembira, sepertinya piel yang dia berikan telah banyak membantu Su Tianmu, kali ini Su Tianmu tidak boleh terlalu jauh darinya lagi. Setelah Hua Tianyu terkejut beberapa saat dan melihat Hua Xinyu begitu bahagia, wajahnya dengan cepat tenggelam, mengertakkan gigi dan menatap Su Tianmu dalam kematian. Bahkan jika itu adalah Su Tianmu, siapapun yang merebut seorang wanita darinya, dia tidak akan setuju. Rasa malu yang diberikan Hua Xin Yue padanya hari ini, dia pasti akan membasuhnya. Pedang tajam itu disarungkan, dan Hua Tianyu langsung mengarahkan pedangnya ke Su Tianmu. Su Tianmu, apakah kamu berani bertarung denganku?
Mengalahkan level 9 dari alam Toroukfare bukanlah apa-apa, dia juga bisa melakukannya, dan dia masih bisa membunuh level 9 dari alam Toroukfare. Kamu tidak tertarik. Su Tianmu melirik Hua Tianyu dan berbicara dengan cuek. Tingkat ke-8 dari alam bumi menyeluruh tidak lagi layak untuk melawannya. Melihat penghinaan dan penghinaan Su Tianmu, Hua Tianyu hampir menjadi gila. Bahkan jika dia hanya termasuk kelas menengah ke atas di antara klan Hua, dia tidak pernah diremehkan, belum lagi di dalam kerajaan, bahkan raja tidak berani meremehkannya. Anak mengkel, beraninya dia meremehkannya seperti ini. Su Tianmu, jangan berpikir kamu bisa sombong hanya karena kamu memiliki beberapa keterampilan. Hua Tianyu dengan marah meraung dengan marah dan mengayunkan pedangnya untuk membunuh Su Tianmu. Hari ini, aku akan memberitahumu apa artinya ada langit di luar langit dan manusia di luar manusia. Melihat Hua Tianyu membunuh, Hua Xinyu cemas dan ingin berhenti tetapi menahan diri, dia percaya pada kekuatan Su Tianmu. Pangeran Agung selalu tenang, jika Su Tianmu masih berada di tingkat ke-5 dari alam Toroukfare, dia mungkin masih khawatir, tetapi sudah berada di tingkat ke-6 dari alam Toroukfare. Hanya ada perbedaan dua alam, dan dengan kekuatan Su Tianmu, dia seharusnya tidak memiliki masalah. Kamu menikmati mengguncangnya. Su Tianmu mengerutkan kening, dia baru saja menerobos alam sekarang. Ini adalah waktu ketika dia perlu bermeditasi dan menstabilkan kultivasinya, dia tidak suka diganggu. Kalau begitu aku akan memberikan ini padamu. Kepunahan S1. Kembali ke klan. Teknik 9 kali lipat langit terbakar. Su Tianmu menghunus pedangnya, dan 3 jenis kekuatan langsung ditambahkan ke pedang Suan merah. Merasakan intimidasi kuat yang ditimbulkan oleh kekuatan Su Tianmu, wajah Hua Tianyu berubah tiba-tiba dan kulit kepalanya langsung kesemutan. Segera menyingkirkan sikap meremehkan dirinya sendiri, dia naik dengan sekuat tenaga. Kerumunan Pangeran Kerajaan Agung hanya merasakan kilatan di depan mata mereka saat Hua Tianyu bergegas ke sisi mereka seperti bola meriam. Kerumunan Pangeran Kerajaan Agung buru-buru menghindar saat Hua Tianyu menabrak dinding halaman dan langsung bergegas ke kolam di kejauhan. Ketiga klan Surgawi klan Hua itu saling memandang dengan rahan ternganga, lalu dengan sentakan, mereka buru-buru bergegas menuju kolam. Hanya untuk melihat area di dalam kolam dengan cepat diwarnai merah, di bawah kolam, tidak ada gerakan. Tianyu, mereka bertiga sekali lagi terkejut, tidak mungkin terbunuh dalam satu gerakan, bukan? Seseorang buru-buru melompat ke dalam kolam dan memancing Hua Tianyu keluar dari dasar kolam, hanya untuk melihat bahwa dia berlumuran lumpur bernoda kemerahan, wajahnya tertutup arang, dan dia pingsan sampai mati. Melihat ini, mereka bertiga diam-diam menghela nafas lega, dan setelah memberi Hua Tianyu obat mujarab, mereka menoleh untuk melihat Su Tianmu, mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Benar-benar layak menjadi iblis, kekuatannya benar-benar di luar imajinasi. Anak ini baru berusia 18 atau 19 tahun, dan dia memiliki kekuatan seperti itu. Saya khawatir dia bisa menembus alam Tong Tian sebelum dia berusia 24 tahun. Ketika mereka memikirkan ketinggian yang mungkin dicapai Su Tianmu di masa depan, mereka bertiga merasakan gelombang keputusasaan. Dimanapun mereka berada, kebanggaan klan Hua mereka tidak dibanggakan oleh orang banyak, tetapi sekarang mereka jatuh menjadi debu di depan Su Tianmu. Ketika Hua Xinyu melihat Su Tianmu begitu kuat, dia tidak bisa menahan senyum senang di wajahnya, pria yang dia incar seharusnya tidak terkalahkan dan tak terkalahkan. Sudut mulut Pangeran Agung juga menahan senyum tipis, semakin kuat Su Tianmu, semakin bahagia dia. Saudara Qin, Nona Hua, saya akan istirahat dulu. Su Tianmu menyarungkan pedangnya dan menangkupkan tinjunya kedua Raja Agung. Keduanya menganggukkan kepala, keduanya tahu bahwa Su Tianmu sangat membutuhkan untuk menstabilkan kultivasinya sekarang. Su Tianmu baru saja berbalik dan bahkan belum melangkah keluar dari halaman ketika ledakan gemuruh tiba-tiba bergema di seluruh ibu kota kerajaan. Kerumunan orang melihat ke langit dan tidak melihat perubahan apapun di langit, lalu wajah mereka berubah begitu saja, itu adalah suara pertempuran. Siapa yang bertempur di dalam ibu kota kerajaan? Siapa yang membuat keributan sebesar itu? Kebanggaan Surgawi klan Hua segera bergegas menuju arah keributan setelah tatapan mereka berkedip sejenak, bahkan Hua Tianyu yang baru saja terbangun tidak terkecuali.
Wajah Pangeran Agung tenggelam saat dia juga bergegas menuju arah pertempuran. Dengan keributan sebesar itu, berapa banyak orang yang akan menderita tanpa alasan. Melihat mereka semua pergi, langkah kaki Sutianmu terhenti. Ragu-ragu sejenak dia juga mengikuti untuk melihat situasinya. Di distrik barat ibu kota kerajaan, suara pemboman terus berlanjut, dan bangunan di tanah menjadi puing-puing. Orang-orang yang tinggal di sini, di sisi lain, terbunuh dan terluki, dan ada mayat di mana-mana. Desir-desir-desir, kerumunan Sutianmu bergegas ke medan perang, melihat pemandangan kehancuran, wajah mereka tidak terlihat bagus. Keluarga kerajaan dan ras Cina memikul tanggung jawab untuk menjaga stabilitas kerajaan dan melindungi rakyat, membuat begitu banyak orang mati sekaligus tidak hanya merupakan kerugian bagi kerajaan, tetapi juga merupakan provokasi yang hebat bagi mereka. Di mana orang-orang dari Departemen Inspeksi? Sekelompok pecundang. Kemarahan di hati Pangeran Kerajaan Agung sangat besar. Orang-orang yang terkena dampak pertempuran ini setidaknya lebih dari 10.000 orang tewas atau terluki. Dan dengan keributan sebesar itu, Departemen Inspeksi sebenarnya tidak mengirim siapapun. Apakah mereka semua hanya pemakan? Tetapi ketika dia melihat orang-orang seperti apa yang bertempur, bahkan jika dia marah lagi, dia terdiam. Orang-orang dari klan Xia, hati beberapa orang Hua Xinyu bergetar dan wajah mereka menjadi lebih tidak sedap dipandang. Klan Xia, Sutianmu mengerutkan kening. Klan Xia, seperti klan Hua, juga merupakan keluarga tersembunyi, pelindung kerajaan Yunwei. Tidak heran Departemen Inspektur Jenderal tidak berani ikut campur. Siapa yang berani ikut campur dalam pertempuran antara dua keluarga tersembunyi yang hebat? Raja bahkan tidak berani ikut campur. Sesosok badan tiba-tiba menghantam dari udara kereruntuhan. Keempat Hua Xingyue melihat ini dan buru-buru bergegas untuk membantu orang di reruntuhan. Saudara Yan, seorang pemuda berusia 28 atau 99 tahun dibantu dengan gemetar, baju besi astralnya rusak dan penuh luki. Saudara Yan, apa yang terjadi? Bagaimana kalian bisa berkelahi dengan klan Xia? Hua Xingyue dan yang lainnya bertanya dengan cemas dan bingung. Mereka adalah satu-satunya yang tersisa di pesta makan malam. Bukankah seharusnya Hua Xiyan dan yang lainnya masih berada di pesta makan malam saat ini? Bagaimana mungkin mereka bertarung dengan klan Xia, dan bertarung dengan begitu sengit? Klan Xia, terlalu banyak menggertak. Memperlakukan tempat kita sebagai halaman belakang, bagaimana mungkin kita tidak mentolerirnya? Hua Xiyan menatap tajam ke arah pertempuran di udara dan berbicara melalui gigi yang terkatup. Xingyue, kalian bertarung denganku. Hua Xiyan kemudian menoleh ke Hua Xingyue dan yang lainnya dan memerintahkan, orang-orang klan Xia terlalu kuat untuk mereka lawan. Keempat Hua Xingyue saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Kekuatan orang-orang klan Xia semuanya berada di atas level ke-9 dari alam Torok Fare, dan bahkan ada 10 orang di puncak alam Torok Fare. Bahkan jika mereka menambahkan mereka berempat, tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan kebanggaan Surgawi klan Xia. Kita harus bertarung meskipun kita tidak bisa. Hua Xiyan melihat apa yang dipikirkan keempatnya dan meraung. Klan Xia sembrono, kita tidak bisa hanya melihat orang-orang menderita, kita harus memancing mereka menjauh dari ibu kota kerajaan. Bagus. Keempat tatapan Hua Xingyue dengan cepat menjadi tegas. Mereka masih bisa melakukannya jika mereka hanya memikat orang-orang. Melindungi orang-orang adalah kewajiban mereka semua. Jika mereka melarikan diri dari pertempuran, tapi malah menghina reputasi klan Hua, mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka sebagai manusia lagi. Bunyi, desir, desir, desir. Keempat Hua Xinyu mengikuti Hua Xiyan untuk membunyi. Tetapi dalam beberapa saat, mereka jatuh ke dalam posisi yang kurang menguntungkan, sehingga sulit untuk memaksa kebanggaan Surgawi klan Xia untuk pergi. Saat Pangeran Agung menyaksikan adegan ini, wajahnya menjadi semakin jelek, tidak ada yang berani berpartisipasi dalam pertempuran antara keluarga dunia tersembunyi. Sama saja jika lebih banyak orang mati, begitu mereka berpartisipasi. Itu adalah perang antara kerajaan ditambah keluarga tersembunyi, dan bukan hanya orang sebanyak ini yang akan mati saat itu. Bahkan jika dia adalah Pangeran Agung, dia hanya bisa menonton. Dia tidak peduli, tapi Sutianmu tidak bisa menonton. Melihat warga sipil yang terus-menerus meraung,
kebanggaan Surgawi klan Xia itu menganggap warga sipil sebagai rumput dan rumput tanpa alasan untuk mencambuk dan membantai mereka, dan pedang tajam itu langsung disarungkan. Saudara Su, apa yang kamu lakukan? Mendengar suara pedang dihunus, Pangeran Agung melompat kaget dan buru-buru memblokir Su Tianmu. Dia tidak boleh melakukan hal bodoh saat ini. Tentu saja itu membunuh orang. Tatapan Su Tianmu sedingin es saat dia mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Kakak Su, Pangeran Agung Kerajaan tidak dapat menghentikannya dan hanya bisa melihat Su Tianmu membunuh. Ini buruk. Hati Pangeran Agung tenggelam, sekarang dia tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menyingkirkan Su Tianmu. Tidak hanya Pangeran kedua dan Putri ketiga, tetapi juga Penari Agung dan para jenderal perbatasan itu. Sekarang dia juga harus memprovokasi kebanggaan Surgawi klan Xia, situasi Su Tianmu akan menjadi lebih buruk. Bahkan jika Su Tianmu menerobos ke alam Surgawi, masih akan sulit baginya untuk menahan begitu banyak musuh yang kuat. Kebanggaan Surgawi klan Xia dirobohkan dan jatuh dalam keadaan menyedihkan di tengah reruntuhan, tetapi dia melampiaskannya pada warga sipil di reruntuhan yang meraung dengan sedih saat kaki mereka hancur dan patah. Untuk apa kalian meraung? Itu semua karena kalian yang mempengaruhi permainan saya. Kebanggaan Surgawi klan Xia menebas dan memenggol kepala warga sipil itu. Setelah menyebarkan amarahnya, dia terus membunuh kebanggaan Surgawi klan Hua dengan wajah penuh permusuhan. Benda terkutuk, Su Tianmu baru saja bergegas dan melihat pemandangan ini, amarahnya setinggi langit, tidak cukup hanya memuntit dan membunuh begitu banyak warga sipil di sini, dia juga melampiaskannya pada warga sipil, ini benar-benar berpikir bahwa mereka mudah diintimidasi. Kembalilah ke klan, kekuatan denyut nadi es dan api melonjak dengan gila-gilaan, pedang Suan merah berayun, dan langit yang dipenuhi pedang tajam menuju ke arah kebanggaan Surgawi klan Xia untuk dibunuh. Pada saat yang sama, senjata Surgawi lainnya disarungkan, dan kekuatannya langsung melonjak hingga batasnya. Kebanggaan Surgawi klan Xia baru saja bergegas setengah jalan, ketika dia merasakan aura pembunuhan yang kuat, dan menoleh dengan keras untuk melihat, wajahnya tiba-tiba berubah. Berani menyelinap menyerangku, beraninya kamu. Segera, kebanggaan Surgawi klan Xia menjadi sangat marah dan menoleh untuk membunuh Su Tianmu. Kerajaan Changlan penuh dengan orang-orang kecil. Serangan diam-diam, serangan diam-diam. Su Tianmu sangat marah dan tertawa, mendatangi mereka dan bertindak sebagai pengganggu, memperlakukan nyawa manusia seperti rumput. Kata-kata ini juga memiliki wajah untuk mengatakannya. Sangat mudah, ketika dia membunuh di depannya dan melihat penampilan Su Tianmu dengan jelas, kemarahan di wajah kebanggaan Surgawi klan Xia berubah menjadi cemas. Baru berusia 18 atau 19 tahun, dan dia berani bertarung dengannya, yang berada di level 9 alam Torou Fare. Tidak tahu bagaimana cara mati. Karena kamu sangat ingin mati, ayo kita berangkat. Kebanggaan Surgawi klan Xia memblokir serangan Su Tianmu, tetapi sebelum dia bisa melakukan langkah selanjutnya, bombardir kekuatan mengamuk datang langsung ke arahnya. Kebanggaan Surgawi klan Xia jatuh ke dalam reruntuhan sekali lagi, dan baju besi astral di dadanya langsung menembus lubang besar. Tempat-tempat lainnya tidak lebih baik, semuanya tertutup retakan. Bagus, sangat kuat. Mulut dan hidung kebanggaan Surgawi klan Xia berdarah saat dia menatap Su Tianmu dengan tidak percaya. Dia hanya berada di tingkat ke-6 dari alam bumi menyeluruh, bagaimana dia bisa sekuat ini? Berada 3 alam di belakangnya, pasti ada alasan untuk penghinaannya, tetapi menerobos baju besi astralnya dengan satu serangan dan menyebabkan dia menderita luka ringan di luar akal sehat dan kuat. Dan jangan lupa bahwa dia adalah kebanggaan Surgawi keluarga yang tersembunyi. Dia adalah satu-satunya yang pernah ditantang di tingkat yang lebih tinggi, tapi dia belum pernah ditantang di tingkat yang lebih tinggi. Kapan klan Hua menghasilkan kebanggaan seperti itu? Melihat Su Tianmu menyerbu, kebanggaan Surgawi klan Xia bergumam ngeri, lalu tidak berani berpikir terlalu banyak, dia buru-buru meminum pil dan mengembunkan kembali baju besi astralnya. Sebaliknya, aku meremehkanmu, tapi jangan berpuas diri terlalu dini, aku adalah kebanggaan Surgawi. Tebasan hegemoni langit yang membara, hancurkan gunung. Kebanggaan Surgawi klan Xia menggunakan teknik pertempuran mereka, dan di antara celah-celah yang luas, kekuatan mereka tak terbatas. Tebasan kutu kupret Surgawi yang membakar, teknik pertempuran kelas bawah dari peringkat bumi.
Su Tianmu dipaksa mundur oleh tebasan. Lumayan, sedikit kekuatan. Su Tianmu memantapkan posisinya dengan kilatan permusuhan di wajahnya. Kekuatan ini cukup untuk memenuhi syarat untuk mati di bawahnya. Sedikit kekuatan. Kebanggaan si Surgawi klan Xia itu sangat marah dan bahagia. Dia masih berani meremehkannya. Hancurkan tanah. Potong langit. Laut yang kacau. Keempat jurus itu keluar bersamaan, dan energi mengamuk menyebar dengan gila-gilaan ke sekeliling, dan reruntuhan langsung diratakan ke tanah. Di tengah ledakan dahsyat, sosok kebanggaan si Surgawi klan Xia itu membalik dan mendarat di kejauhan. Melihat debu dan kabut beterbangan di depannya, sebuah lubang besar terlihat. Mulut Tian Jiao klan Xia dipenuhi dengan sedikit rasa puas diri dan senyuman dingin. Di bawah kekuatan penuhnya, belum lagi tingkat ke-6 alam bumi, bahkan jika itu juga tingkat ke-9 dari alam bumi, dia akan mati tanpa keraguan. Kekuatanmu adalah ini. Sebelum debu dan kabut benar-benar menyebar, sebuah suara cuek terdengar, dan senyum dingin di wajah kebanggaan si Surgawi klan Xia langsung mengeras. Apakah kamu menggelitikku? Su Tianmu keluar dari lubang besar, menepuk debu di baju besi astralnya, dan melihat kebanggaan si Surgawi klan Xia dengan senyum dingin. Kebanggaan si Surgawi klan Xia itu melihat pupil matanya tiba-tiba menyusut dan mundur dengan ngeri. Di bawah kekuatan penuhnya, Su Tianmu sebenarnya bahkan tidak memiliki baju besi astralnya yang rusak. Dia tidak terluki. Baju besi astralnya, bagaimana bisa begitu keras? Mustahil. Bahkan jika dia telah mengembangkan teknik peringkat surga, dengan celah yang begitu besar, mustahil baginya untuk tidak berhasil menghancurkan baju besi astral. Hati kebanggaan si Surgawi klan Xia bergejolak dengan gelombang keterkejutan, bergumam dengan tidak percaya saat dia mundur. Apakah itu teknik peringkat bumi atau teknik peringkat surga? Hanya ada sejumlah peningkatan pada baju besi astral, dan tidak mungkin ada situasi di mana itu tidak dapat dipatahkan. Mendengar gumaman kebanggaan si Surgawi klan Xia, Su Tianmu menggelengkan kepalanya dengan senyum dingin. Teknik perintah si Surgawi. Apa yang dia kembangkan adalah hukum abadi yang kacau. Sekarang, giliranku, kan? Prajurit si Surgawi di tangan kirinya dengan cepat membeku, dan pedang suan merah di tangan kanannya berwarna merah dan mengeluarkan panas yang menyengat. Atribut kekuatan. Kelopak mata kebanggaan si Surgawi klan Xia melonjak ketika dia melihatnya. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa Su Tianmu benar-benar memiliki kekuatan atribut. Tidak heran serangan sebelumnya mampu menghasilkan efek ledakan. Masih dua jenis. Bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan atribut? Kapan tepatnya klan Hua menghasilkan kebanggaan si Surgawi seperti itu? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Kebanggaan si Surgawi klan Xia mundur sekali lagi. Dia sudah takut. Teknik pedang yang tidak bisa. Dosa transit. Tanyakan pada dunia, kembali kepada Bapa. Ketiga jurus itu keluar secara serempak. Ding ding ding. Langit menyinari langit yang penuh dengan pedang tajam, membunuh kebanggaan si Surgawi klan Xia seolah-olah itu adalah badai petir. Kebanggaan si Surgawi klan Xia melihat Su Tianmu keluar dengan sekuat tenaga, dan hatinya menjadi sedikit lebih takut, dan dia menoleh untuk melirik kebanggaan si Surgawi lainnya untuk meminta bantuan, dan melihat bahwa mereka tidak punya waktu untuk mempedulikannya, dia tidak punya pilihan selain mengeraskan hatinya. Ingin membunuhku, kamu tidak layak untuk itu. Tebasan hegemoni langit yang membara. Kekuatan pedang. Di tengah-tengah tabrakan serangan, kebanggaan si Surgawi klan Xia sekali lagi terkejut. Karena masih sangat muda dan kurang dari alam Tong Tian benar-benar memahami momentum pedang. Namun, keterkejutannya hanya berlangsung selama sepersekian detik. Saat berikutnya pemboman dahsyat langsung membombardirnya. Di bawah kekuatan yang kuat, baju besi astral hancur. Swosh swosh swosh. Saat dia terlempar keluar, pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya, menusuknya dengan ribuan lubang di antara beberapa saat. Menyaksikan kebanggaan si Surgawi klan Xia jatuh ke tanah dalam kekacauan berdarah, Su Tianmu menghembuskan nafas panjang, cahaya tegas melintas di matanya, membunuh kebanggaan si Surgawi klan tersembunyi dari tingkat ke-9 alam Torok Fare dianggap sebagai penyelesaian tonggak sejarah yang tidak terlalu kecil. Pangeran Kerajaan Agung di kejauhan, melihat kebanggaan si Surgawi klan Xia terbunuh, menelan ludahnya dengan mulut kering. Aku masih meremehkannya. Dia bisa membunuh level 9 dari alam Torok Fare sekarang. Saya khawatir ketika dia menerobos ke puncak alam Torok Fare, dia benar-benar bisa membunuh alam si Surgawi.
Sesaat kemudian Pangeran Agung menggelengkan kepalanya dan tertawa pahit. Sebagai iblis, apakah perlu untuk terus-menerus mematahkan persepsinya? Bahkan di dalam keluarga tersembunyi, untuk dapat menerima satu serangan dari alam Tongtian tanpa mati dengan kultivasi dari puncak alam bumi Torok Fare sudah cukup untuk dengan bangga menonjol dari kerumunan. Jika seseorang mampu bertarung melawan alam Siurgawi selama 3 jurus, dia akan dapat membanggakan diri selama sisa hidupnya. Mengenai Su Tianmu, saya khawatir dia akan langsung dikalahkan, dan bahkan menggunakan alam bumi untuk menebang alam Tongtian. Dia seharusnya tidak bisa melakukannya dengan benar. Apalagi yang akan dia lakukan? Saat pikiran Pangeran Agung melayang, tatapannya tiba-tiba memadat, hanya untuk melihat Su Tianmu memegang kedua pedang dan menyerang langsung ke medan perang di udara. Pangeran Kerajaan Agung terkejut, yang ada di medan perang depan semuanya adalah karakter di atas level 9 dari alam Torok Fare, dan tidak kurang dari 10 puncak alam Torok Fare. Bahkan jika Su Tianmu mampu membunuh level 9 dari alam Torok Fare, mengisi daya masih akan ada hukuman mati. Jatuh dalam warna, Hua Xinyu bertarung langsung melawan kebanggaan Siurgawi klan Xia dari tingkat ke-9 dari alam Torok Fare. Dan meskipun dia telah menggunakan teknik pertempuran peringkat bumi, dia masih bertarung dengan ketegangan yang tak tertandingi, dan benar-benar terdesak. Dia adalah kebanggaan Siurgawi, dan sisi berlawanan juga merupakan kebanggaan Siurgawi, dan baginya untuk bisa menghidupi dirinya sendiri begitu lama tanpa kehilangan angin sudah dianggap sangat baik. Embusan angin tiba-tiba menyerang, mengejutkannya dan kebanggaan Siurgawi klan Xia yang berlawanan. Dan ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat Su Tianmu bergegas mendekat, membunuh kebanggaan Siurgawi klan Xia yang lain sambil membantu meringankan yang lain. Kenapa dia juga bergerak? Hua Xinyu terkejut, lalu sudut mulutnya terangkat. Alasan mengapa dia menyukai Su Tianmu bukan hanya karena kekuatan dan bakatnya, tetapi juga karena darahnya. Tapi segera, dia tidak bisa bahagia lagi, dia telah ditekan seperti ini, tidak datang untuk membantunya, tetapi pergi untuk membantu orang lain, juga terlalu tidak menganggapnya serius. Di sisi lain, kebanggaan Siurgawi klan Xia di sisi berlawanan hanya dikejutkan oleh usia Su Tianmu sesaat, dan kemudian terus menyerang Hua Xinyu. Hua Xinyu sekali lagi dipukuli dengan kesakitan dan hanya bisa melawan dengan putus asa. Su Tianmu bergegas dan memaksa kembali kebanggaan Siurgawi klan Xia di tingkat ke-9 dari alam bumi menyeluruh dengan pedang, menyebabkan kebanggaan Siurgawi klan Hua mengatur napas. Su Tianmu, kebanggaan Siurgawi klan Hua itu dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat bahwa Su Tianmu yang membantunya. Dia telah membantu Hua Tianyu mengejek Su Tianmu sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka Su Tianmu benar-benar datang membantunya terlepas dari kecurigaan sebelumnya. Seketika, hatinya bercampur aduk, dan permintaan maaf muncul di matanya saat dia menatap Su Tianmu. Su Tianmu, maafkan aku sebelumnya, akulah yang terlalu. Jangan terlalu banyak berpikir, aku hanya tidak ingin orang-orang menderita. Su Tianmu dengan ringan membalas sebuah kalimat, semua demi orang-orang untuk memberikan kontribusi, dia bukan tipe orang yang berpikiran kecil. Mendengar ini, kebanggaan Siurgawi klan Hua membeku, lalu hatinya sekali lagi menjadi rumit, mereka selalu tidak bisa melihat, mereka tidak pernah melihat karakter di dalam kerajaan dengan cara yang benar. Akibatnya, Su Tianmu tidak hanya membantunya, tetapi juga sangat saleh, yang membuatnya merasa malu pada dirinya sendiri. Terima kasih banyak. Kebanggaan Siurgawi klan Hua menarik napas dalam-dalam, dan setelah berterima kasih kepada Su Tianmu, dia terus menyerang kebanggaan Siurgawi klan Xia, dan tidak akan terlambat untuk berterima kasih padanya dengan benar setelahnya. Biar aku yang melakukannya, kamu pergi membantu yang lain. Su Tianmu mengangkat tangannya untuk menghentikannya, melihat kebanggaan Siurgawi klan Xia di depannya, cahaya dingin melintas di matanya, orang-orang ini ada di sini untuk menghancurkan ibu kota kerajaan, memikat mereka tidak mungkin, dia hanya bisa melawan mereka. Kebanggaan Siurgawi klan Hua sekali lagi membeku, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bisakah kamu melakukannya? Sebelumnya, Su Tianmu mampu membuat Hua Tianyu pingsan dengan satu serangan pedang, tapi sekarang dia menghadapi level ke-9 dari alam Torok Fare. Kesenjangan antara setiap alam di antara kebanggaan surga seperti celah Siurgawi, jika tidak, dia tidak akan begitu lelah bertarung.
Jangan khawatir, Su Tianmu hanya samar-samar membalas sebuah kalimat, dan kemudian dia membunuh kebanggaan si Urgawi klan Xia itu. Kebanggaan si Urgawi klan Hua itu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk sedikit. Sekarang dia hanya bisa memilih untuk mempercayai Su Tianmu. Kamu mencari kematian. Kebanggaan si Urgawi klan Xia itu bergegas dari reruntuhan dan mengayunkan pedangnya untuk membunuh Su Tianmu. Pada usia 18 atau 19 tahun, Anda sudah lelah hidup, jadi mari kita berangkatkan Anda. Ding ding ding. Pertempuran di pihak Su Tianmu sangat intens, sulit bagi orang lain untuk tidak memperhatikan dalam jarak sedekat itu, dan mereka semua menoleh untuk melihat pertempuran Su Tianmu. Hanya untuk melihat bahwa di tengah debu dan asap, terkadang api muncul, terkadang prisma es meletus. Saat kebanggaan si Urgawi kedua ras menyaksikan, keraguan tidak bisa tidak muncul di mata mereka. Bagaimana mungkin ada kekuatan atribut? Saat mereka bingung, tiba-tiba terdengar raungan mengejutkan saat sesosok badan terbang mundur dari debu dan kabut, menusuk jantung dengan 10.000 pedang di udara. Pengapuran. Ketika kebanggaan si Urgawi klan Xia melihatnya, mereka segera berseru kaget, dan kemudian mata mereka berkaca-kaca. Kebanggaan si Urgawi klannya, secara tak terduga terbunuh. Klan Hua, kami selalu bertengkar secara adil denganmu, dan kamu benar-benar berani membunuh. Berani membunuh kebanggaan klan kami tidak akan beristirahat dalam kematian denganmu. Mati dan datanglah. Kebanggaan si Urgawi klan Xia semuanya menjadi sangat marah dan menyerang kebanggaan si Urgawi klan Hua dengan panik. Kebanggaan si Urgawi klan Hua bahkan tidak punya waktu untuk menjelaskan sebelum mereka dipukul mundur selangkah demi selangkah. Bahan-bahan yang jatuh berwarna-warni. Hua Xinyu bahkan lebih tertekan dengan baju besi astralnya yang hancur dan memar, jadi dia hanya bisa tertawa kecil dan melawan dengan putus asa. Di tengah situasi putus asa ini, Hua Xinyu secara tak terduga menerobos belenggu dan kultivasinya menerobos ke tingkat ke-9 dari alam bumi Toroukfare. Aku menerobos. Hua Xinyu tidak menyangka akan mendapat kejutan seperti itu di tengah situasi putus asa, dan untuk sesaat, dia membeku. Kamu harus mati bahkan jika kamu menerobos alam. Kebanggaan si Urgawi klan Xia di sisi berlawanan tidak akan memberinya kesempatan untuk menikmati terobosannya, mendengus dingin saat dia terus membunuh. Wajah Hua Xinyu berubah tajam, gigi peraknya terkatup, jadi dia hanya perlu membunuh dengan kepalanya. Terobosan alam yang ekstrim, biarkan dia mengalami suka dan duka, kegembiraan secara alami adalah alam terobosan, tetapi kesedihan hanyalah alam terobosan, itu dalam periode kelemahan, untuk sementara waktu sulit untuk meningkatkan kekuatan dengan banyak, jadi untuk bertarung, dia masih merupakan akhir dari kematian yang pasti. Sial, namun, Hua Xinyu hanya bisa mengertakkan gigi dan bertarung, dia tidak bisa menerobos alam dan tidak berguna sama sekali. Tapi kesenjangan dalam kekuatan tidak bisa dijembatani, sisi berlawanan adalah tingkat ke-9 alam ceria berpengalaman yang telah menerobos untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya, dia tidak terkalahkan dan diguncang kembali oleh pedang. Kebanggaan si Urgawi klan Xia sedang dalam pengejaran, mengayunkan pedangnya untuk membunuh dengan wajah kejam. Hua Xinyu menyaksikan kebanggaan si Urgawi klan Xia semakin dekat dan dekat, sedikit ejekan menyebar di sudut mulutnya, bahkan setelah menerobos alam, apakah masih tidak dapat dihindari bahwa dia akan terbunuh. Enyahlah. Tepat saat dia memejamkan mata dan bersiap untuk menerima takdir kematian, sebuah raungan tiba-tiba terdengar seperti fajar harapan, diikuti dengan sentakan, dan pinggangnya yang kurus melilitnya. Aroma seorang anak laki-laki masuk ke hidungnya, badan halus Hua Xinyu bergetar, menggoyangkan bulu matanya dan membuka matanya, hanya untuk melihat wajah Su Tianmu tercetak di matanya. Pangeran Su. Hua Xinyu menatap dengan mata yang indah, menatap Su Tianmu sesaat tercengang. Sebelumnya, Su Tianmu telah mengabaikannya, tetapi sekarang dia seperti dewa yang turun dan menyelamatkannya dari bahaya, dan perbedaan antara ini sebelum dan sesudah membuatnya memiliki perasaan tidak nyata. Bagaimana? Apakah baik-baik saja? Su Tianmu memaksa kembali kebanggaan si Urgawi klan Xia dengan pedang dan menundukkan kepalanya dengan prihatin. Menatap mata Su Tianmu, badan halus Hua Xinyu bergetar sekali lagi, jantungnya berdebar kencang tanpa argumen, dan wajahnya yang cantik menjadi panas saat ini. Melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa,
dan wajahnya bahkan memerah tiba-tiba. Su Tianmu mengira bahwa dia terluka parah, dan buru-buru mengeluarkan ramuan penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Hua Xin Yue kaku, seluruh badannya linglung saat ini, dia bahkan tidak tahu cara membuka mulutnya, jadi Su Tianmu harus memaksa ramuan itu masuk ke dalam mulutnya. Jari-jari dengan lembut menyentuh bibir merah, lidah lembut yang hangat mengetuk ujung jari, mengeluarkan percikan api, sehingga keduanya seperti tersengat listrik. Su Tianmu buru-buru menarik kembali tangannya, Hua Xin Yue kembali ke akal sehatnya dengan sentakan, dan tanpa sadar menelan ramuan itu, dan kemudian menundukkan kepalanya dengan wajah merah yang cantik. Hati-hati, Hua Xin Yue baru saja menundukkan kepalanya, ketika pijarnya menyapu kebanggaan si Urgawi klan Xia yang telah dipaksa mundur oleh Su Tianmu untuk membunuh, dan dia mengangkat kepalanya dengan raungan waspada. Mati! Wajah kebanggaan si Urgawi klan Xia itu penuh dengan keganasan saat dia ingin membunuh Su Tianmu, berani menggoda pada saat ini, mencari kematiannya sendiri. Jangan! Hua Xinyu melihat bahwa kebanggaan si Urgawi klan Xia telah terbunuh di depannya dalam sekejap mata, jadi dia segera tidak peduli dan meraung kaget saat dia berguling untuk memblokir pedang Su Tianmu. Tapi saat dia berbalik, lengan kuat di pinggangnya memeluknya lebih erat, menyebabkan dia membeku di kejauhan. Hua Xin Yue menatap mata indah Su Tianmu dengan melotot, matanya dipenuhi dengan kecemasan, mengapa Anda tidak membiarkan dia memblokir pedang? Jika dia tidak memblokir pedang, kamu akan mati.